Itu berapa angkanya Kang yang apa kalau dikalkulasi lah gitu dana zakat? Nah, kalau khusus zakat itu sekitar hitungannya 300 triliunan. 300 itu kalau triliun ya. Pusat kajian Basnas. Ada sekitar itu setara anggaran MBG sekarang. Nah, dalam Islam zakat itu untuk sebuah program yang berkelanjutan. Oke, sekarang dikasih bantuan tunai, gitu ya, karena dia nggak bisa makan, kondisinya sangat lemah, itu harus diselesaikan dulu. Kebutuhan dasarnya, kedaruratannya itu. Lalu setelah kebutuhan dasar kedaruratannya selesai, lanjutkan tahap selanjutnya gimana agar dia bisa mandiri keluar dari kemiskinannya. Jadi zakat itu ujungnya sampai kan namanya zakat. Ujungnya itu pemberi, menjadi seorang pemberi tadi kan. Itu dari mustahik jadi muzaki gitu ya Kang. Jadi penerima menjadi pemberi. Jadi PR besar ini juga ya. PR besar gitu memandang tadi bahwa gimana sih bahwa dikumpulkan itu akan lebih baik. Gitu. Tapi syaratnya tadi memang ada yang kedua, yaitu kepercayaan kepada pengelola ini. Tidak kita pungkiri. Trustnya itu ya. Trustnya ini kan nanti duitnya di korupsi enggak ini gitu kan, dikumpul-kumpul itu malahan nggak jadi akan itu. Nah itulah memang pengelola zakat ini resiko utamanya itu adalah resiko reputasi. Bagaimana orang agar percaya kalau dana dikumpulkan lewat lembaga itu akan efektif, efisien. Bahwa ia dikasihkan kita bisa, tapi kalau lewat lembaga zakat itu bisa didampingi, kita bisa diukur. Ini jangan nerima terus setahun 2 tahun dia harus mandiri begitu. Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual, kembali lagi dalam program obrolan aktual terhangat dan terpercaya. Seperti biasa kita akan mengupas isu yang sedang hot dan menjadi perhatian publik. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Zakat adalah perintah Tuhan dalam Islam yang menjadi hal yang luar biasa yang punya dampak besar dan sangat strategis. Pertama, untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kedua, untuk pemerataan ekonomi ataupun keadilan sosial di sebuah masyarakat. Nah, bagaimana agar dana zakat ini bisa memberikan dampak besar bagi pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya salah satu pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Pak Dr. Rizaluddin Kurniawan. Saya panggil Kang Rizal. Kang, apa kabar? Kita tos dulu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kang ya. Alhamdulillah. Baik. Apa nih kesibukan terakhir Kang? Masih di kantor. Di kantor ya. Zakat. Terus juga ya masih yang lain lah, ada di luar bisnis lain. Ada bisnis-bisnisan kecil-kecilan lah ya. Ya betul. Oke. Kang, ini kan menjelang Ramadan ya, biasanya ya artinya Basnas atau lembaga lain juga banyak memberikan himbauan supaya kita melakukan zakat ya. Ada zakat fitrah, zakat mal dan segala macamnya. Nah, mungkin kita buka obrolan ini soal ya zakat ini seberapa strategis Kang untuk tadi memutus mata rantai kemiskinan di kita. Ya, menarik. Dalam Islam ini punya ajaran tentang berbagi ya. Ya. Dalam bahasa lain atau dalam bahasa Arab itu adalah sedekah. Sedekah ya. Nah, sedekah ini dalam Islam ada 2 macam. Satu yang bersifat wajib, yaitu dinamakan zakat. Nah, yang kedua ada yang bersifat sunat, kesukarelaan. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya itu adalah berbagi, dan Allah Subhanahu wa taala membuat 2
kategori. Ya, ada yang diwajibkan siapapun wajib berbagi kalau sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Nah, itulah zakat. Zakat itu Nah, yang lain adalah yang disebut sedekah, itu bisa memberikan apapun, bisa harta, tenaga, pikiran, kan disebut sedekah. Nah, inilah esensi ajaran berbagi, memberi manfaat kepada orang lain dalam Islam. Sehingga dalam Islam itu kan ada disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Nah, ini saya sebelum membahas tadi tentang zakat, ini filosofinya dulu. Boleh Kang. Ini ya kita obrolkan. Jadi filosofinya ada menarik buku karangan Imam Asy'aroni. Pertanyaannya, kenapa sih dalam Islam rukun Islam itu cuma 5? Ya kan? Nah, padahal ajaran Islam yang baik lain itu kan juga banyak. Ya, ada musyawarah, keadilan, berbakti sama orang tua dan sebagainya. Nah, kenapa cuma 5? Nah, itu diupas oleh Imam Asy'aroni ini buku yang klasik. Dia ulama besar ya? Ulama besar di Mesir sana. Itu ada manuskripnya dibuka dan itu dia menjelaskan bahwa memang dalam berislam itu terkandung 5 hal itu pokok. Jadi kalau kita mengaku Islam, maka kita harus menjalankan kelima pokok ini. Selain kita beriman dengan 6 hal pokok. Jadi berislam dan beriman, masuk Islam itu mudah. Jalankan yang 6 sebagai rukun iman kita. Jalankan yang 5 sebagai rukun Islam. Nah, itu semuanya satu kesatuan. Nah, di dalam rukun Islam, dalam ajaran Islam itu ada 2 konsep, yaitu konsep berhubungan dengan Allah, gitu ya. Hablum minallah. Nah, ada konsep bagaimana cara berhubungan dengan manusia. Hablum minanas. Nah, keduanya memang tidak bisa dipisah dalam Islam. Keduanya harus digabungkan. Menjaga hubungan baik kepada Allah dan juga menjaga baik kepada hubungan kepada manusia itu adalah satu kesatuan. Nah, simbol dalam Islam itulah ada yang disebut dengan zakat. Jadi zakat itu adalah simbol yang menghubungkan kepada Allah dan juga menghubungkan kepada manusia langsung. Hablum minallah, hablum minanas. Mentaati Allah dengan cara membantu manusia. Melayani manusia dengan hakikatnya itu sebenarnya melayani Allah. Nah, itulah fungsi manusia. Jadi manusia itu bukan orang yang dia diam di gua sendiri, beribadah gitu terus menerus, berhubungan dengan Allah, nggak peduli dengan sosialnya. Nah, Islam membuat keseimbangan, menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Nah, esensinya itu adalah di dalam zakat itu. Nah, berbagi itu adalah sunatullah juga. Gitu. Jadi hukum berbagi ini itu adalah sunatullah. Jadi menurut Imam Asy'aroni semua makhluk nih yang diciptakan oleh Allah itu diwajibkan. Sunatullah, dibikin aturan oleh Allah untuk berbagi, untuk memberi yang terbaik. Matahari diciptakan oleh Allah untuk memberi sinar, air untuk memberi kehidupan, udara, segala macam semua yang Allah ciptakan pasti ada tujuan memberi. Disuruh memberi, disuruh berbagi. Nah, manusia guys juga sama Allah disuruh juga untuk memberi juga, berbagi juga. Nah, itu filosofinya manusia. Nah, maka manusia yang tidak mau berbagi, yang menurut Imam Asy'aroni itu tadi manusia yang melawan aturan Allah, sunatullah. Semua makhluk aja disuruh memberi dan berbagi. Manusia yang nggak mau memberi dan berbagi itu berarti manusia yang melawan sunatullah. Nah, Allah membuat aturannya bagaimana sih cara berbagi memberi itu. Ini loh, ada yang wajib, ini ada yang sunnah. Yang wajib itulah yang disebutkan dengan zakat. Jadi sebuah harta
yang kita miliki penuh, yang wajib dikeluarkan apabila sudah memenuhi istilahnya kadar gitu ya, haul dan nisab. Jadi ketentuan waktu dan ketentuan kadar hartanya. Ketentuan waktu dan kadarnya. Ya. Nah, jadi itu kalau ada udah memenuhi ketentuan waktu, ketentuan kadar hartanya, wajib itu dikeluarkan. Kalau enggak tadi melawan sunatullah. Gitu. Di luar itu ya ada juga yang harus dilakukan, tapi itu silakan sunat. Mau harta, mau pikiran, mau tenaga, itulah makanya sebut sedekah sunat. Nah, jadi konsep sedekah. Nah, sedekah itu Bang Rijal itu makna dari satu kata dengan sidik, sodako. Oh iya ya. Membenarkan. Membenarkan ya. Jadi cara membenarkan kita dalam beragama, cara membenarkan kita kepada Allah itu adalah dengan memberi kebaikan pada orang lain, menjaga bahasanya pun sedekah ya, sidik itu. Jadi kata Rasulullah, berislam itu dibuktikan dengan sedekah. Nah, sedekah tadi ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu Kang, soal zakat. Kan kita sering kenal juga ya, yang umum ya nih, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada juga yang sering ramai zakat profesi. Ya. Nah, itu gimana membedakan, mungkin sepintas Kang? Nah, jadi zakat itu secara garis besar dibagi dua, yang wajib itu. Yang wajib dan sunnah tadi. Kalau zakat wajib. Zakat wajib, sorry ya. Zakat itu wajib. Kalau yang sunnah sedekah. Jadi sedekah wajib itu adalah zakat. Nah, itu dibagi dua. Ada zakat fitri. Zakat fitri, ya, yang dikeluarkan di bulan Ramadan ya, setiap Ramadan ya. Sebulan lagi kita jelang Ramadan. Itu wajib. Itu zakat diri. Siapapun yang lahir di bulan Ramadan, mau itu bayi 1 hari, wajib dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan dirinya. Nah, ada yang kedua adalah zakat mal, zakat kepemilikan atas harta. Harta ya. Nah, dari zakat mal itu macam-macam. Ada zakat pendapatan, mungkin zakat tambang, kalau punya emas zakat emas, zakat perdagangan, zakat pertanian, macam-macam. Peternakan bisa ada juga. Peternakan. Sekarang berkembang terus. Perikanan, bahkan sekarang ada zakat saham. Zakat saham. Ada zakat saham, tadi zakat profesi tadi, ya. itu berkembang terus nih berdasarkan jenis kepemilikan harta. Nah, itu menariknya. Nah, ini nanti kita bisa bedah kenapa kok zakat itu bisa jadi wajib seperti yang tadi disampaikan, karena maknanya sangat luar biasa. Iya. Gitu. Jadi tadi yang maknanya itu seperti apa zakat profesi dan lainnya itu mengikuti perkembangan dong, menyesuaikan. Artinya dari situ akan banyak dana yang terkumpul ya, artinya dengan ya filosofi itu. Ya, karena memang zakat ini mengikuti filosofi kepemilikan. Kepemilikannya. Itulah hakikat dari keadilan Allah. Siapa yang memiliki harta, gitu ya, itu wajib didistribusikan kepada yang lainnya. Nah, zakat itu tidak mengenal usia, Kang. Karena kepemilikan harta di dalam kita juga tidak mengenal usia. Ya, anak kecil, akang ya, akang punya anak nih, dikasih tabungan akang 1 miliar, kan sekarang kan banyak tuh anak-anaknya, mungkin anak siapa kita sebut Rafathar, anaknya Raffi Ahmad, mungkin tabungannya udah miliaran. Anak sultan ya pasti. Gitu ya, gitu ya. Kalau dia udah 1 tahun. Gitu ya, tabungannya. Nah, itu tetap wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Hartanya, walaupun yang keluarkannya orang tua. Seperti tadi zakat fitrah. Dia lahir, hidup, dia memiliki 1 hari, dia juga wajib dikeluarkan zakat buat dirinya. Nah, zakat mal itu juga gitu. Siapapun yang memilih harta, wajib harta itu didistribusikan. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan wa fi amwalihim hakul lisailin wal marhum. Jadi setiap harta kita ini itu punya milik orang lain. Sebagian
baik orang itu minta maupun tidak minta. Jadi esensinya itu di situ ada sebuah keadilan ekonomi. Ada sebuah keadilan sosial. Nah, hebatnya inilah ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mewariskan harta secara pribadi. Meninggal beliau hanya ada tidak punya apa-apa. Ada satu baju jirah katanya ya, baju ini tameng perang. Saya nggak punya apa-apa. Rasulullah Muhammad, tetapi dia mewariskan konsep ekonomi yang luar biasa. Nah, yaitu ini menarik konsep nih. ekonomi zakat, konsep ekonomi infak, sedekah, wakaf, bahkan ada konsep ekonomi yang lain. Jadi sekarang potensinya itu ribuan triliun. Kalau kata Menteri Agama. Dari itu yang mau saya tanyakan tuh. Jadi bukan aja jadi seberapa besar dengan melihat itu umat itu kan? Zakat, infak, kita sedekah. umat Islam terbesar kan Kang sedunia ya misalnya. Itu berapa angkanya Kang yang kalau dikalkulasi lah gitu dana zakat. Nah, kalau khusus zakat itu sekitar hitungannya 300 triliunan. 300 itu kalau triliun ya. Pusat kajian Basnas ada sekitar itu setara anggaran MBG sekarang. Tapi itu baru dari zakat kan? Dari zakat Dari zakat aja. Ya, zakat aja. Oke. Zakat. Zakat. Ya, di dalamnya ada kalau zakat fitrah itu yang 2,8 kilo itu ya, setiap atau 2,5, 2,8 bahkan ada yang nyebut 3 kilo begitu ya. Di setiap Ramadan itu potensinya sekitar 5 triliunan. 5 triliun setiap tahun tuh ya. Tahun. Itu zakat kalau yang fitrah. tadi itu 300 triliun zakat mal. Zakat mal 300 triliun. Tapi dalam Islam tidak hanya zakat sama ini, ada juga yang disebut dengan lukotoh. Barang-barang yang itu temuan yang tidak bertuan. Itu juga ada konsep ekonominya Kang. Barang yang tidak bertuan. Bertuan itu ya. Ya, ada barang temuan. Gitu ya. Ada denda-denda kan? Denda ya. Ya, denda haji, umroh atau Akang nih sekarang Ramadan nih, mau Ramadan. Gak mampu puasa kan harus bayar denda. Iya, fidyah. Ganti kalau kita enggak puasa. Ngasih makan 40 anak yatim itu ya. Jadi banyak di dalam Islam. Atau Akang punya anak melahirkan, punya anak baru lahir gitu ya. Itu kan ada yang disebut dengan akikah. Jadi konsep ekonomi Islam ini itu banyak. Itulah yang kalau menurut Pak Menteri Agama itu sekitar 40-an sumber dana sosial agama Islam ini. 40 sumber. 40. Nah, yang wajibnya itu adalah zakat tadi. Gitu ya. Selain tadi itu fidyah, atau ada jizyah, ada kifarat atau kifarat. Kifarat. Dam. Kurban. Gitu ya. Jadi ini sumber-sumber dana sosial Islam ini banyak, tapi memang yang pokoknya itu adalah zakat. Tapi esensinya sama tadi kan itu sedekah tadi. Sedekah itu ada sunnah, ada wajib. Nah, wajib ini adalah yang pokok zakat karena kalau menurut tafsir dari Profesor Quraisy Shihab itu sebutkan kalau dalam teks Quran ada kata sedekah. Harus pertama diingat itu adalah zakat. Sudah berzakat enggak? Gitu ya. Karena kan wajibnya dulu diingatkan. Wajib ingat begitu ya. Dan itu enggak besar Kang. Itu rata-rata ya kalau zakat harta itu ada 2,5%. 2,5%. Ya, ada zakat pertanian 5 sampai 5 atau 10%. Jadi sebenarnya kecil. Rata-rata itu besar itu sekitar 2,5% dari harta yang wajib kita zakatkan. Jadi sangat kecil, sangat kecil. Nah, menurut Imam Asy'aroni, siapa orang yang paling kikir di dunia ini? Adalah orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Yang tadi 2,5% itu. Siapa orang yang paling kaya? Orang yang paling besar bayar zakat. Bakar zakatnya. Nah, itulah zakat yang menjadi esensi distribusi kekayaan, keadilan sosial, ya. juga sebagai prinsip kepedulian sosial. Karena itu punya hak orang lain tadi, baik yang meminta atau tidak. Bahkan dalam zakat itu sudah disebutkan
penerimanya itu cuma 8 golongan. Gitu ya. Fakir, miskin, lalu pengelolanya disebut amil, lalu ada rikob, hamba sahaya, lalu ada gorimin, itu orang yang berutang, lalu ada para mustahik lah ya. Itu disebut para mustahik, itu orang yang cenderung masuk Islam, lalu orang yang kehabisan ongkos, Ibnu Sabil, begitu ya. Lalu ada fisabilillah, orang yang menjalankan dakwah. Tapi yang pokok itu adalah untuk membantu fakir miskin. Nah, di dalam konteks itu Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa ini adalah yang 8 mustahik itu yang disebut dengan persoalan sosial. Dalam konteks negara. Persoalan sosial. Nah, zakat itu ada sebagai social safety net, sebagai jaring pengaman permasalahan sosial tadi, khususnya fakir miskin. Baik Kang, nih menarik nih obrolan. Mungkin kita lebih ke isu bagaimana agar dana yang luar biasa dari zakat itu, potensi yang luar biasa bisa menjadi, yaitu tadi berdampak betul untuk kemiskinan para mustahik itu. Nah, dalam pengelolaannya harusnya seperti apa nih Kang? Terutama mungkin di Bajnas. Ya, memang ada undang-undang Kang di Indonesia ini, gitu ya, Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi sudah ada payung hukum lengkap ya. Hukumnya lengkap gitu ya, undang-undangnya, ada PP-nya, peraturan pemerintahnya, ada peraturan Menteri Agama, sampai ke turunannya ada Inpres, gitu ya, ada peraturan Bajnas yang lain. Jadi secara regulasi ini ada bagaimana sih mengelola zakat. Nah, mengelola zakat itu ada 2 yang pokok yang disebut di undang-undang itu, gitu ya. Pertama adalah agar pengelolaan dana zakat ini yang wajib bagi umat Islam ini efektif, efisien dikelolanya, gitu ya. Terus yang kedua, agar memberikan manfaat berdampak pada penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Nah ini yang akan tanyakan, bagaimana tentang dampak ini. Nah ini memang penting, ini amanah undang-undang, bahwa dana zakat ini wajib memberikan dampak kepada penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dan itu sejalan tadi, yaitu At-Taubah 60. Jadi orang yang menerima zakat, mustahik menerima zakat ini kan yang pertama dan kedua disebutkan itu adalah fakir miskin. Fakir miskin. Nah, dalam kaidah usul fikihnya yang pertama disebutkan itu yang utama. Jadi yang pertama disebut memang fakir miskin. Itu yang utama, akhirnya memang yang utamanya adalah fakir miskin. Nah, sekarang organisasi pengelola zakat, ya, salah satunya itu adalah ada yang di bawah pemerintah, yaitu Bajnas, sampai ke Bajnas provinsi, Bajnas kabupaten kota. Strukturnya udah lengkap ya ke daerah. Itu disebut plat merah lah, ya, sebagai lembaga pemerintah non struktural. Ada yang dimiliki oleh masyarakat, itu yang disebut lembaga amil zakat, punya Muhammadiyah, punya NU, punya Persis, yayasan-yayasan, begitu ya. Ada juga yang bentuk yayasan kayak Dompet Duafa, Rumah Zakat. Sekitar ada 180-an lah pengelola zakat yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, yang lalu ada yang dimiliki oleh negara, plat merah. Nah, semuanya tujuannya tadi merujuk kepada undang-undang zakat. Nah, maka pengelolaannya agar efektif efisien, memang baiknya dana zakat ini dikelola oleh pengelola yang profesional. Nah, dalam mustahik tadi ada disebut dengan amil, pengelola. Pengelola di sini adalah profesional. Jadi orang yang mendedikasikan dirinya sebagai pengelola profesional dari dana amal masyarakat ini, yaitu dana zakat. Maka disebut amil. Dan itu Rasulullah memang sejak ada perintah 2 Hijriah kan, perintah zakat, lalu Rasulullah membuat yang disebut dengan amil zakat. Jadi Rasulullah menunjuk lewat menunjuk sahabat-sahabatnya yang dipercaya
untuk menjadi pengelola zakat ini. Lalu setahun setelah itu 3 Hijriah membuat lembaga keuangannya yang disebut dengan Baitul Mal. Jadi harus dikelola profesional. Iya, iya. Gitu. Profesional, transparan mungkin sekarang tentu ya. profesional di sini adalah di dalamnya transparan, akuntabel, ya. gitu ya, dan efektif, efisien. Efektif. Kenapa efektif ini penting dan efisien? Karena segini, kalau dana zakat ini kan tadi kecil ya, Iya. akan gaji 10 juta sebulan. Iya. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu kan Berarti 250.000 kan? Hanya 250.000 ya? Sebulan. Iya. 250.000 kalau dikasihkan ke orang yang lewat, ya mungkin bisa diberikan makan seminggu selesai. Tapi kalau 250.000 itu dari akang dikumpulkan oleh pengelola itu menjadi sekarang Basnas Pusat mengumpulkan 1 triliun setahun, dari 1 triliun itu bisa memberikan orang tadi yang gak mampu itu bukan hanya diberikan makan dalam 1 minggu, bisa lebih diberikan panjang setahun ya. Bisa lebih panjang setahun, dia menjadi mandiri. Dan menariknya tadi bahwa dana zakat itu adalah tujuannya bukan untuk istilahnya hanya bantuan langsung, charity gitu ya? Iya, kan sekarang ada istilah jadi orang miskin itu dipelihara gitu lah, ya, dipelihara miskin sampai begitu ya. Jadi justru didorong orang miskin itu untuk keluar dari garis kemiskinannya. Orang miskin bukan memelihara orang miskin sampai lama lalu dia tetap miskin. Justru dana zakat itu didorong agar orang itu naik kelas menjadi muzaki. Oke. Berarti Muzaki kan harus ada program yang bagus dong. Betul. Ya. Artinya uang itu tidak hanya Basnas menyalurkan tunai gitu ya, kayak BLT kan sekarang pemerintah ada tuh BLT untuk rakyat miskin misalnya ya kan. Ya kita juga ada. Ada itu. Juga. Ada yang langsung, bantuan tunai langsung ada. Langsung. Lalu ada yang juga permodalan. Permodalan jadi, misalnya gitu. Ya. Jadi dua-duanya harus jalan. Lalu didampingi. Nah siapa pendampingnya itu Amil. Iya. Jadi Amil yang profesional tadi. Memberikan itu, yang memberikan itu harus dengan pendampingannya. Amil profesional itu. Kalau ya sekarang kalau pribadi, saya bisa juga ngasih 250.000 sama orang lewat. Ya kan bisa langsung boleh juga tuh ya. Ya boleh juga, tapi dalam konteks efektif, efisien, kemanfaatan. Betul. Bisa nggak mendampingi sampai tuntas? Ini kan kita tidak mengabadikan kemiskinan dia. Iya. Tidak menyelesaikan kemiskinan dia ya kalau kita sendiri langsung. Ya, dia hanya bisa menahan lapar dia sehari 2 hari lah. Waktu, tapi gimana selanjutnya nih orang? Nah, dalam Islam zakat itu untuk sebuah program yang berkelanjutan. Oke, sekarang dikasih bantuan tunai, gitu ya, karena dia nggak bisa makan. Kondisinya sangat lemah, itu harus diselesaikan dulu. Kebutuhan dasarnya, kedaratannya itu. Lalu setelah kebutuhan dasar kedaratannya selesai, lanjutkan tahap selanjutnya gimana agar dia bisa mandiri keluar dari kemiskinannya. Jadi zakat itu ujungnya, sampaikan namanya zakat. Ujungnya itu pemberi, menjadi seorang pemberi tadi kan. Itu dari mustahik jadi muzaki gitu ya kan. Jadi penerima menjadi pemberi. Dari menjadi penerima manfaat menjadi pemberi, dari mustahik menjadi muzaki. Jadi zakat itu ujungnya harus menciptakan para muzaki. Itu, nah itulah solusi agama atas kemiskinan ini. Jadi kalau dalam konteks agama, Kang, gimana sih menyelesaikan orang miskin? Diselesaikan oleh orang kaya yang di sampingnya. Dengan cara orang kaya itu berbagi, baik yang wajib maupun yang sunnah tadi. Nah, tapi biar efektif efisien cara berbaginya, kelolalah oleh lembaga profesional dinamakan amil zakat. Itulah adanya Basnas. Bukan melarang memberi langsung. Ya, betul. Oh, itu nggak baik, bukan. Tapi kan alat ukurnya tadi efektif, efisien, dan ujungnya adalah gimana agar dia menjadi mandiri, lalu menjadi seorang pemberi muzaki. Mengubah dia yang lebih baik ya jadinya dengan dana itu. Betul. Makanya nggak mungkin langsung sendiri ya, tapi harus ada lembaga itu. Nah, ini kan banyak lembaga juga, kemudian juga di luar misalnya Basnas yang non struktural
Itu secara program itu udah bagus. Artinya tadi tidak hanya langsung memberi charity gitu, tapi ada juga program pemberdayaan, Kang. Ya betul. Jadi cara penyaluran di Basnas itu ada 2 macam. Oke. Gitu ya. Dan di situ ditulis juga di undang-undang juga ada. Sesuai undang-undang ya. Jadi dan di peraturan Basnas juga kita dibuatkan. Jadi ada penyaluran itu 2 macam. Pertama yang bersifat pendistribusian atas kebutuhan dasar, gitu ya. Ya orang makan, orang nggak bisa makan, lapar, ya jangan dulu kerja, selesaikan dulu nih dia bisa makan, gitu ya. Lalu cari kerja. Nah itu disebut dengan pendistribusian. Lalu yang kedua ada pendayagunaan. Nah, gimana setelah kebutuhan dasarnya dia bisa makan. Dia tempat gak punya kontrakan, sewain kontrakannya. Dia punya tempat tinggal yang layak, gak murah, kontrakan bayar berapa. Banyak di Basnas yang datang untuk memperpanjang kontrakan ada juga. Gitu ya, ya karena memang gak bisa juga. Tinggal di kolong di jalan gimana dia mau ini begitu. Jadi kebutuhan dasarnya ada yang disebut dengan had kifayah dalam konteks zakat. Kebutuhan dasar seseorang itu apa saja gitu kan ya, ada ya sandang pangan papan itu kan dan yang lainnya ya. Nah lalu tadi pendayagunaan. Pendayagunaan ini bersifat pemberdayaan, gimana agar mengarah dia ke mandiri. Yang mau usaha kasih modal, yang mau sekolah cari gelar kasih beasiswa, yang mau jadi pekerja pro skill kasih biaya kursus untuk pelatihan gitu. Meningkatkan skill ya. Meningkatkan skill kan nggak semua orang mau usaha juga kan. Jadi kita lihat kecenderungannya ini para penerima manfaat ini mustahik ini maunya apa? Ada juga minat bakat lah ya misalnya. Ada juga kan nggak bisa usaha, sekolah banyak, juga enggak, lalu usia kerja juga dia udah lewat. Nah itu gimana? Ada kita istilah program mustahik investor. Jadi uang yang kita ini kan kita berikan, dia titipkan ke siapa yang dia percaya supaya dia dapat bulanan pendapatan bulanan tiap bulan, tidak dari kita sebagai pengelola zakat kita ini, tapi dia mungkin siapa tetangganya ada usaha yang lebih begitu ya. Lalu uang yang dari kita kasihkan dia tanam di situ, jadi investornya di situ, lalu dia dapat bulanan lah dari itu. Itu kan ada kesinambungan. Nah, bisa itulah begitu ya sampai betul. Nah itulah para pengelola zakat itu yang disebut amil zakat termasuk Basnas memikirkan gimana nih biar dana yang dikumpulkan ini efektif efisien supaya orang ini tidak abadi kemiskinannya, bahkan diturunkan. Kalau bisa kita naikkan malah ya, putus mata rantai itu, naikkan derajat itu. Jadi solusi berkelanjutan itu ya. Zakat ada solusi berkelanjutan. Kang, soal kesadaran berzakat. Nah, zakat mal. Ini sejauh ini potensi tadi kan 300 triliun banyak. Nah, sebenarnya dari mungkin ada data dari Basnas sekarang sudah berapa yang bisa ditarik dari itu rata-rata lah. Nah, tentang kesadaran zakat ini kita melakukan riset. Disebut indeks literasi zakat. Ya, kita rutin tiap tahun ada indeks literasi zakat di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa, jadi untuk mengukur, di kalangan pekerja, mengukur kesadaran zakat tadi. Nah, sampai begitu ya? Iya, kita juga harus lihat kan. Iya, potensi dan ini ya. Mengukur. Kita mungkin tiap hari sholat. Tiap tahun kita puasa, bahkan haji ada yang 2-3 kali, tapi tidak semua orang sadar berzakat, gitu ya. Padahal udah punya gaji tiap bulan. Udah punya gaji, sholatnya juga rajin, mungkin ya puasanya tiap tahun juga terus nggak lewat, tapi zakat tidak dijalankan. Tapi itu apa? Karena memang kesadaran zakat ini berhubungan juga dengan pengetahuan zakat. Seseorang. Nah, menurut riset kita, pengetahuan zakat. Riset terakhir kapan tuh? 2022 ya. 2022, 2023 kita riset terakhir. Per 2 tahun kita update. Gitu ya. Nah, itu cenderung menengah ke bawah. Pengetahuan itu moderat.
Kalau ditanya pengetahuan zakat, masyarakat Indonesia itu cenderung menengah, pengetahuannya moderat. Moderat. Jadi tidak tinggi. Tidak tinggi ya. Nah, moderatnya tapi cenderung ke bawah gitu loh. Jadi pengetahuan itu masih menengah. Pengetahuannya ini. Kan kita ada skor kalau pengetahuan zakatnya tinggi sampai level apa. Sekian skornya tinggi lah ya. Skornya pengetahuannya apa saja. Termasuk tadi lah ditanya regulasi tahu enggak gitu kan. Sekarang kalau ditanya 10 dari 10 orang muslim tahu nggak regulasi zakat, undang-undang zakat, bahwa di situ ada ini kan pasti mungkin kurang banyak yang nggak tahu. Tapi kalau zakat ya mungkin pernah dengar di pengajian di sekolah, tapi kan tidak terlalu detail gitu. Nah, pengetahuan dasar zakat ini masih menengah gitu di masyarakat kita. Ini di semua level. Gitu ya, di semua level, kelas menengah, kelas di semua level tadi pelajar, pelajar, mahasiswa, pekerja, begitu ya. Itu masih belum tinggi pengetahuan tentang zakat ini. Nah, maka sekarang di Basnas kalau dilihat data yang tercatat, yang tercatat nih nasional, yang ada nomor telepon atau ada email gitu ya. Datanya itu sekitar 21 juta kan. 21 juta. Dari total kita 270 juta. Ya, muslim kita berapa sekarang ya? Muslim misalnya 80% lah ya. Ya, gitu ya. Nah, itu mungkin berapa persen? 20 juta itu yang 20 juta. Langsung ke Basnas gitu ya, yang terdaftar data Basnas yang datanya. Mungkin yang atau di lembaga lain juga mungkin banyak Kang ya. Atau ini kita data nasional dari laporan, karena Basnas ini punya fungsi juga mencatat laporan dari lembaga yang zakat non pemerintah itu. Kan, itu totalnya 20. Ya, yang laporan 27 juta. 20 juta mau ke 30. Nah, itu berarti masih rendah ya, bisa bilang gitu ya. Masih rendah dong. Belum kalau 50%-nya kalau sekarang ada 200 juta atau umat Islam. Yang belum itu mustahik semua Kang. Bisa jadi mustahik. Angka kemiskinan kita. Atau dia ngasih langsung kayak tadi Nah, yang ngasih langsung itu Kang, kita hitung di riset kita sekitar ada 60 triliunan. Yang ngasih langsung betul. Ngasih langsung uang sama itu sekitar 60 triliunan. Nah, ini pertanyaannya. Apa itu indikasi mereka, ini nggak tahu ya, apa indikasi mereka ada ketidakpercayaan dengan lembaga pengelola, ataukah ada perintah, saya pengen langsung nih biar lebih afdol ini, atau apa semacam itu mungkin. Ya, nah kita mencari ya kenapa orang lebih suka langsung gitu ya, karena kan sekarang tercatat yang langsung sekitar 60 triliunan, sedangkan yang tercatat lewat Basnas dari sekitar 20 jutaan, 20 sampai 30 juta tadi itu totalnya sekitar 40 triliunan. Begitu ya. Di 2024 itu data ya. Itu sekitar 40 triliun. Basnas menghimpun laporan dari Basnas provinsi, kabupaten, kota plus juga dari lembaga amil zakat itu. Nah, itu 40 triliun. Nah, sebabnya tadi ini menarik. Kenapa kok lebih banyak langsung? Atau juga bisa jadi banyak yang belum bayar ya kan? Atau mustahik semua. Iya. Nah, kita menemukan datanya. Pertama, memang tadi orang merasa langsung itu lebih afdol. Lebih afdol mungkin ya. Merasa lebih ini, tahu orang yang dibantunya ini. Tapi kan pertanyaannya tadi, iya betul bisa langsung, tapi bisa nggak mendampingi orang itu sampai? Karena kan bukan hanya dia abadi jadi penerima aja, harus didorong langsung, gitu kan? Ada masih prinsip yang saya maunya langsung aja, banyak yang terasa, gitu, begitu ya. Jangan sampai kayak gini. Udah gitu kan divideoin gitu. Jumat bersih itu kan divideoin, jadi konten. Betul. Itu dalam konteks ada yang mencontohkan ekstrim. Contohnya ini jalan raya ini bolong.
Udah nggak usah bayar pajak, saya tambal aja nih. Ibaratnya itu ya kalau yang langsung gitu ya. Benar. Ya memang iya, potong, tapi kan seberapa lebar. Tapi seberapa lebar sih itu. Jadi kalau untuk negara gitu ya, bisa lebih dikumpulkan dari ini, mungkin bisa lebih panjang. Jadi seperti itu. Nah, jadi PR besar ini juga ya. PR besar gitu memandang tadi bahwa gimana sih bahwa dikumpulkan itu akan lebih baik. Gitu. Tapi syaratnya tadi memang ada yang kedua, yaitu kepercayaan kepada pengelola ini. Tidak kita pungkiri. Trustnya itu ya. Trustnya ini kan nanti duitnya di korupsi enggak ini gitu kan, dikumpul-kumpul itu malahan nggak jadi akan itu. Nah itulah memang pengelola zakat ini resiko utamanya itu adalah resiko reputasi. Bagaimana orang agar percaya kalau dana dikumpulkan lewat lembaga itu akan efektif, efisien. Bahwa ia dikasihkan kita bisa, tapi kalau lewat lembaga zakat itu bisa didampingi, kita bisa diukur. Ini jangan nerima terus setahun 2 tahun dia harus mandiri begitu. Nah, ini itu ya reputasi gitu ya. Ada yang enggak percaya begitu ya dengan ini. Nah, yang ketiga karena ada yang memang yang ya pengetahuannya dia belum tahu tentang zakat itu ternyata wajib gitu ya. Jadi sholat dia tahu, tapi kalau zakat ini mungkin dia sesuai indeks tadi ya. Iya, mungkin dia bingung cara ngitungnya atau cara mengeluarkannya, untuk siapa itu zakat dikeluarkan. Ada juga orang yang karena pengajian tentang zakat itu kurang, Kang. Coba kalau sekali akang Jumatan sebulan 4 kali ya Jumatan ya. Coba para penceramah dalam sebulan pernah nggak contohnya sering dalam keempat-empatnya ngebahas zakat. Nah ini penceramah agama tentang zakat ini kurang juga. Sehingga pengetahuan zakat dia di masyarakat itu kurang. Padahal riset kita kalau kita tanya dari mana Bapak Ibu tahu tentang zakat, ya dari guru agama, dari ustadz, dari pengajian. Nah kalau guru agama, ustadz di sekolah nggak mengenalkan itu zakat, nah itu berarti mereka sampai akhirnya juga nggak ngerti bahwa cara ngitung zakat itu gimana, apa yang harus dizakatkan, punya harta, punya apa. Jadi ada yang memang tidak tahu. Begitu ya. Baik Kang, nggak terasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol soal zakat. Mungkin ada sesi lain kita ketemu lagi ngebahas lebih dalam lagi soal zakat ini, dan tadi PR besar ya soal supaya mereka ke lembaga zakat. Mungkin 1 kalimat Kang untuk penutup nih soal zakat ini gimana? Ya, zakat ini bukan sekedar kewajiban agama gitu ya, tapi memang zakat ini adalah esensi dari ajaran berbagi, yaitu mengandung kepedulian sosial, lalu juga keadilan sosial. Begitu ya, dan juga zakat ini adalah menjaga hubungan baik kepada Allah dan juga kepada manusia sekaligus. Nah, itulah kita disebut manusia yang bermanfaat, manusia yang rahmat untuk semua ini. Salah satunya adalah tandanya dengan kita mau mengeluarkan zakat. Nah, supaya zakat dikelola dengan baik, bisa terukur dampaknya dan bisa memberi manfaat dan bisa dievaluasi, titipkan ke lembaga pengelola yang profesional, yang berizin. Izinnya dari Kementerian Agama. Pengelola-pengelola yang berizin ini dipantau, diaudit secara syariah, diaudit oleh akuntan publik, ada audit independennya ya, internalnya untuk memastikan bahwa dana zakat jangan sampai dikorup, dana zakat jangan sampai diselewengkan begitu. Nah, itulah peran dan fungsinya pengelola zakat. Baik Kang, terima kasih atas pemaparannya dan semoga Basnas bisa terus memberikan manfaat buat umat. Amin. Terima kasih sudah hadir di Aktual Forum. Makasih banyak Kang. Sama-sama. Pemirsa Asa Aktual, demikian tadi obrolan kita soal zakat, dan zakat adalah ajaran langsung dari Tuhan yang sangat banyak manfaatnya. Salah satunya bagaimana bisa mengurangi kemiskinan. Dan bagi Anda seorang muslim, zakat adalah sebuah kewajiban ya. Jangan lupa share dan like channel Aktual Forum dan update terus website aktual.com. Sampai jumpa.
Obrolan aktual.
Itu berapa angkanya Kang yang apa kalau dikalkulasi lah gitu Ya. dana zakat? Nah, kalau khusus zakat itu sekitar hitungannya 300 triliunan. 300 Itu kalau triliun ya? Pusat kajian Basnas. Ada sekitar Itu setara anggaran MBG sekarang. Nah, dalam Islam, jadi zakat itu untuk sebuah program yang berkelanjutan. Oke, sekarang dikasih bantuan tunai, gitu ya, karena dia nggak bisa makan, kondisinya sangat lemah, itu harus diselesaikan dulu. Kebutuhan dasarnya, kedaruratannya itu. Lalu setelah kebutuhan dasar kedaruratannya selesai, lanjutkan tahap selanjutnya gimana agar dia bisa mandiri keluar dari kemiskinannya. Jadi zakat itu ujungnya sampai kan namanya zakat. Ujungnya itu pemberi, menjadi seorang pemberi tadi kan. Itu dari mustahik jadi muzaki gitu ya Kang. Jadi penerima menjadi pemberi. Jadi PR besar ini juga ya. PR besar gitu memandang tadi bahwa gimana sih bahwa dikumpulkan itu akan lebih baik. Gitu. Tapi syaratnya tadi memang ada yang kedua yaitu kepercayaan kepada pengelola ini. Tidak kita pungkiri. Trustnya itu ya. Trustnya ini kan nanti duitnya di korupsi enggak ini gitu kan dikumpul-kumpul itu malahan nggak jadi akan itu. Nah itulah memang pengelola zakat ini resiko utamanya itu adalah resiko reputasi. Bagaimana orang agar percaya kalau dana dikumpulkan lewat lembaga itu akan efektif, efisien. Bahwa ia dikasihkan kita bisa, tapi kalau lewat lembaga zakat itu bisa didampingi, kita bisa diukur. Ini jangan nerima terus setahun 2 tahun dia harus mandiri begitu.